Hai, balik lagi sama Citra. Riset terakhir yang harus kamu lakukan adalah melakukan riset industri. Di sini kamu bisa mencari tahu bagaimana kondisi pasar atau tren pasar, bagaimana tren produk yang akan kamu luncurkan atau jual, serta bagaimana tren digital media saat ini. Riset industri akan membantu kamu dalam mengetahui tren terbaru, mengidentifikasi peluang untuk mengembangkan brand atau produk kamu, ataupun memprediksi perkembangan tren yang akan datang. Dengan menggunakan metode desk research, kamu bisa mendapatkan data-data yang relevan mengenai riset industri ini. Ada beberapa aspek yang dapat kamu teliti dalam melakukan riset industri. Kita bahas satu persatu ya. Pertama, kamu bisa mencari tahu terlebih dahulu bagaimana kondisi industri yang sesuai dengan bisnis kamu melalui tren segmen audience yang relevan dengan bisnis kamu. Contoh untuk kasus Watersuai ini, kita mendapat informasi hasil diskusi dengan moms tentang tren yang menjadi perhatian ibu-ibu adalah produk mainan Smiggle, di mana produk ini menimbulkan kecemburuan sosial di anak-anak mereka dan bagaimana tekanan di lingkungan mempengaruhi orang tua untuk membeli produk tersebut. Dari tren ini, kita ketahui bahwa terdapat tren di mana kecemburuan sosial anak-anak yang didorong oleh kepemilikan suatu produk mainan memengaruhi motivasi ibu-ibu dalam membeli barang. Hal ini dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam pengembangan strategi campaign. Kedua, kamu bisa cari tahu bagaimana tren produk sejenis di pasaran. Contoh dalam kasus Watersuai adalah sebuah brand air mineral dalam kemasan, tapi brand tersebut tidak memiliki aset digital khusus untuk tipe produk botol minuman anak-anak. Begitu pula brand kompetitor seperti Aminla dan Crystal Plus yang sama-sama memiliki botol khusus anak-anak, hanya saja berbeda harga dan karakter yang digunakan di botol. Juga tidak memiliki aset digital khusus. Hal ini menjadi peluang yang besar bagi Watersuai untuk melakukan kampanye pemasaran digital untuk botol Yoyo 2 karena semua kompetitor langsung maupun tidak langsung tidak melakukan kampanye pemasaran digital, meskipun banyaknya ibu-ibu yang menjadi target audience hadir di media digital. Contoh lainnya yaitu, misalnya kamu mau membuka kedai kopi, maka kamu harus cari tahu bagaimana perkembangan kopi di pasar. Manakah varian kopi yang lebih banyak diminati orang banyak saat ini? Apakah kopi hitam, kopi susu, atau bahkan saat ini ada rasa kopi susu pandan? Dengan mengetahui varian mana yang diminati, kamu bisa menyusun strategi rasa kopi apa yang harus kamu jual atau luncurkan. Terakhir, kamu bisa cari tahu tentang bagaimana kondisi atau perkembangan digital media saat ini. Platform mana yang sering digunakan oleh target audience kamu, platform mana yang sedang naik daun, atau munculnya platform baru. Hal ini dapat membantu kamu dalam merancang penggunaan channel digital yang tepat. Contoh kasus Watersuai yaitu, berdasarkan data dari Totally Awesome Asia Pacific, 86% anak-anak umur 4-16 tahun senang menggunakan smartphone dan 71% dari mereka memiliki smartphone. Artinya, target audience kamu lebih senang menggunakan smartphone untuk melakukan berbagai kegiatan digital mereka. Dengan begitu, kamu bisa membuat campaign yang cocok dilihat dari smartphone, baik dari resolusi hingga ke jenis konten yang paling sesuai baik anak-anak umur 4-16 tahun tersebut. Contoh lain, baru-baru ini influencer cilik pun juga banyak berkembang di Indonesia. Dengan begitu, kita juga bisa eksplor bagaimana kita bisa dapat memasarkan botol baru Watersuai yang berkolaborasi dengan Yoyo 2 lewat influencer cilik. Itu tadi hal-hal yang harus kalian cari tahu di industri. Berikutnya, kita akan mengetahui hal yang harus dilakukan setelah melakukan riset, yaitu menganalisis dan mensintesis atau menyatukan data.